ya, kimiawi. Jadi di sini pengertian voltametri itu ya, kita lihat dari katanya itu sendiri ya, dari kata voltametri sendiri, di situ ada volt ya, itu tegangan, ada am, terus metri ya. Am di sini adalah arus listrik ya. Jadi di sini parameter yang kita gunakan adalah tegangan dan mengukur arus yang terbentuk. Jadi pada waktu proses elektrolisis kita itu menggunakan suatu potensial tertentu ya, potensial standar dari sistem larutannya ya. Nah, kemudian nanti kita ukur arusnya. Seperti kita ketahui bahwa pada proses oksidasi ya, oksidasi itu kan melepas elektron. Nah, elektron inilah yang kita sebut sebagai arus listrik ya. Karena elektronnya jumlahnya banyak, maka jumlah elektron yang mengalir itu bisa dikatakan juga dengan arus listrik ya. Sedangkan potensial yang kita gunakan itu terletak pada sumbu X. Nah, ini pengertiannya metode analisis kimia yang memberikan informasi analit berdasarkan hubungan arus ya, arus yang terbentuk, arus yang dilepaskan atau arus yang dibutuhkan. Kalau arus yang dilepas itu pada peristiwa oksidasi, kalau arus yang dibutuhkan itu terjadinya pada proses reduksi. Jadi di sini kita menggunakan tegangan listrik supaya proses elektrolisis itu terjadi pada nilai E0 ya, potensial standar dari sistem larutannya ya, pada waktu proses elektrolisis sedang berlangsung. Nah, hubungan antara arus potensial dengan arus yang dilepaskan oksidasi dan arus yang dibutuhkan atau elektron yang dibutuhkan pada peristiwa reduksi dengan tegangan listrik itu disebut voltamogram ya. Jadi pengertian voltamogram itu apa? Yaitu puncak-puncak pada grafik yang menyatakan hubungan antara arus ya, arus atau jumlah elektron yang dilepaskan atau arus yang diterima oleh spesies kimia eh, lawan atau berhubungan dengan potensial yang digunakan. Itu yang disebut voltamogram. Jadi di sini ada dua pengertian ya, voltametri dan voltamogram. Ya, dasar kita melakukan analisis kimia itu apa? Nah, tentu saja output dari instrumennya, yaitu voltamogram. Jadi kalau tidak ada voltamogram, kita tidak mungkin melakukan analisis kimia kualitatif dan kuantitatif. Nah, tentu saja untuk melakukan analisis kimia kualitatif dan kuantitatif, kita membutuhkan yang namanya larutan standar. Ya, jadi nanti kita mempunyai voltamogram analit dalam sampel dan voltamogram larutan standar. Nah, bagaimana cara melakukan analisis kimianya? Nah, untuk analisis kimia kualitatif, ya, karena eh, di situ kita melakukan jati dirinya itu apa, maka parameter yang digunakan itu terletak pada sumbu X, yaitu nilai potensial elektroda standar dari sistem larutannya. Ya, misalnya kalau kemarin kita ingin mengelektrolisis Cu, ya, berarti di situ nanti E0-nya itu 0,34 volt. Nah, itu puncaknya Cu. Kemudian nanti ya tergantung analit apa aja yang ada di dalam sel elektrolisis itu, itulah yang akan dioksidasi ya. Jadi itu juga nanti tergantung jendela potensial. Yang disebut jendela potensial itu terletak pada sumbu X. Ya, kalau kita lihat di sini ya yang disebut dengan jendela potensial itu 0 sampai 1. Ya, bisa juga 0 sampai 1,5.
atau negatif setengah sampai 1. Itu disebut sebagai jendela potensial. Ya, jadi analisis kimia kualitatif kita mencocokkan nilai E0 dari analit dengan nilai E0 standar. Kalau nilai E0-nya hampir sama atau sama, berarti identitas analit sama dengan identitas standar. Itu cara melakukan analisis kimia kualinya. Nah, bagaimana dengan cara analisis kimia kuantitatifnya? Kuantitatif itu merujuk jumlah atau konsentrasi. Jadi parameter yang kita gunakan di sini adalah arus, ya. Kenapa arus bisa digunakan sebagai parameter untuk analisis kimia kuantitatif? Karena arus ini bisa untuk menyatakan berapa jumlah ini, ya A besar ini. Jadi setiap satu A besar ini kalau dioksidasi akan melepas satu elektron. Nah, seperti kita ketahui kalau kita punya A ini misalnya 1 mikrogram aja, jumlah elektronnya itu bisa triliunan kan. Artinya kalau misalnya jumlah E yang dilepas itu 1 triliun, berarti jumlah A-nya juga 1 triliun, gitu ya. Jadi ini memang ada hubungan ya berbanding lurus antara jumlah elektron dengan jumlah zatnya. Ya makanya di sini sebagai outputnya itu digunakan arus puncak. Ya. IPA ini arus puncak anodik karena prosesnya oksidasi. Kalau prosesnya reduksi, ini IPC, ya, arus puncak katodik. Jadi ini reaksinya dibalik aja, A plus menangkap elektron menjadi A, itu reduksi, ya. Nah ini bentuk puncaknya seperti ini, ya. Nah itu tadi cara melakukan analisis kimia. Dan untuk kuantitatifnya berarti kita membandingkan arus puncak ya. Karena di sini konsentrasi itu berbanding lurus dengan konsentrasi, maka di sini kita bandingkan nilai IPA dari analit dibandingkan dengan IPA standar. Nah, berarti CX-nya bisa dihitung. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jadi di sini metode analisis kimia ya itu untuk menghitung konsentrasi analit. Ya, nah cara menghitungnya bagaimana? Ini kita bisa lihat. Nah, ini ya, cara menghitungnya seperti ini. Kalau kita memvariasikan larutan standarnya, berarti kita akan mendapatkan data IP standar. Ya, nah kemudian kita plotting, kita akan mendapatkan kurva kurva kalibrasi. Ya, jadi apalagi ini pengertian lagi, kurva kalibrasi itu adalah garis lurus menyudut yang berada di dalam grafik yang menyatakan hubungan antara arus puncak standar dengan konsentrasi larutan standar yang divariasi. Ya, ada 3 pengertian ya. Saya harapkan pengertian-pengertian itu dipapan karena itu model untuk memahami nanti soal-soalnya. Nah, ini kalau jumlah konsentrasi standarnya divariasikan, ini nama metodenya intrapolasi. Jadi di sini ada arus puncak dari analit, kita intrapolasikan ke kurva kalibrasi, ya, kemudian kita tarik garis sejajar sumbu konsentrasi. Setelah memotong garis lurus menyudut ini, kita proyeksikan ke sumbu konsentrasi standar. Nah, inilah ketemu konsentrasi analitnya. Kalau Anda tidak mau menggunakan kurva kalibrasi, ya Anda harus membuat persamaan regresi linier, ya. Jadi data-data ini digunakan untuk menghitung nilai slope dan interceptnya. Ya, kalau sudah ketemu slope interceptnya, kita substitusi nilai IPX ini ke dalam persamaan regresi linier, kita akan mendapatkan nilai CX-nya juga. Nah, ini prinsip sederhana menggunakan metode voltametri ya. Dan mengenai cara pembuatan larutannya juga termasuk sederhana ya. Jadi ini prinsip dasarnya. Nah, kemudian
Nah ini jadi yang mempengaruhi ya kalau kita perhatikan yang mempengaruhi eh, parameter yang mempengaruhi voltametri ini karena kita itu memberikan potensial ya. Kenapa potensial diberikan pada melalui elektroda pada sel elektrolisis itu? Yaitu gunanya pada potensial tertentu dia akan mengoksidasi atau mereduksi analit yang berada di dalam sel elektrolisis. Ya sebenarnya berapapun jumlah analitnya ya dan jendela potensialnya asal sesuai artinya semua analit itu ya baik standar maupun analitnya bisa kita oksidasi atau kita reduksi. Nah, mengenai kemunculannya di voltamogram puncak-puncak itu dibatasi dengan jendela potensial. Artinya maksud saya begini, kalau kita melakukan oksidasi ini kan jendela potensialnya 0 sampai 1. Ternyata ada analit kita yang nilai nolnya itu lebih besar dari 1. Nah, berarti tidak muncul. Ya, artinya tidak teroksidasi. Jadi yang teroksidasi itu hanya yang terletak di jendela potensial. Ya, lewat 1 tidak bisa. Nah, supaya bisa gimana? Ya berarti jendela potensialnya dibuka yang selebarnya, misalnya 2. Nah, ini berarti yang muncul nilai E0 yang lebih kecil dari 2, ya. Nah, itu nanti eh, secara umum di instrumentasinya Anda setting itu di jendela potensialnya, ya. Ya, Anda penelitian ya berarti dibuka selebar-lebarnya, ya, supaya kita tahu nanti puncak-puncak analit mana saja yang muncul dan sesuai dengan standar yang kita punyai. Ya, jadi di sini ada istilah yang namanya laju selusur potensial. Jadi laju selusur potensial itu adalah kita berikan potensial per detik, ya. Jadilah potensial per detik, ya pada waktu kita nanti mengelektrolisis analit atau standar yang berada di sel elektrolisis. Dan terus makna hubungannya dengan potensial yang di sumbu X itu apa? Laju selusur potensial volt per detik dengan volt. Ini artinya begini, kalau kita semakin cepat laju selusur potensialnya, berarti jarak antara 0 sampai 1 di jendela potensial itu akan ditempuh dalam waktu yang singkat sekali. Contohnya ya, ini kan jaraknya 0 sampai 1 volt. Kalau kita punya kecepatan laju selusur potensial itu 1 volt per detik, berarti jarak antara 0 dengan 1 ini cuma ditempuh dalam waktu 1 detik. Ya, kalau kita gunakan 100 milivolt per detik, berarti jarak 0 sampai 1 volt ini ditempuh dalam 10 detik. Kalau kita gunakan 10 milivolt per detik, maka jarak antara 0 sampai 1 volt itu kita tempuh dalam waktu 100 detik. Ya, nah ini mengenai di lapangan nanti silakan ya eh, kita menggunakan kecepatan yang berapa ya, laju selusur berapa. Jadi ini saya ingatkan bedanya kecepatan dengan laju selusur potensial itu apa? Kalau laju selusur potensial itu dia mempunyai arah ya ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, oksidasi atau reduksi. Artinya ini disebut laju selusur potensial. Kalau kecepatan selusur potensial itu nilainya, misalnya 5 volt per detik. Nah, itu namanya kecepatan. Ya, tapi kalau kita mengatakan ditambah 5 volt per detik ke kanan, nah itu berarti sudah laju selusur potensial. Ya, ini nanti cuma akan kita dapatkan, kita atur sendiri ya. Nah ini dalam share screen ini, file ini, Anda bisa lihat bahwa ini bentuknya polanya sama aja ya. Nah ini kalau misalnya kalau kita melakukan oksidasi, berarti potensialnya menaik ya. Nih, dari 0 sampai 1. Kalau kita melakukan reduksi, berarti potensialnya menurun. Jadi ini seolah-olah bentuknya sama ya, tapi memang polanya sama
Tapi kalau kita lebih teliti lagi, yang di sebelah kiri itu 0 sampai +1, yang di sebelah kanan itu 0-1. Ya, jadi kalau potensialnya menurun, ini kalau kita lihat voltamogram seperti ini berarti telah terjadi proses reduksi di sel elektrolisisnya. Ya, nah kemudian berdasarkan laju selusur potensialnya, ya, ini voltametri itu dibagi selusur ganda voltametri atau cyclic voltametri. Eh, Kalau yang saya sebutkan di atas ini selusur tunggal ya. Selusur tunggal itu artinya begini, kalau kita melakukan oksidasi, ya sudah oksidasi saja. Atau kalau kita melakukan reduksi, ya reduksi saja. Jadi di sini kita akan mendapatkan dua voltamogram ya. Tapi pada laju selusur ganda ya, berarti ini terjadi sukesif ya, berturutan. Setelah kita mengoksidasi, kemudian kita mereduksi. Nah ini ya, ini yang disebut voltametri selusur ganda. Kalau Anda perhatikan di sana, di atas ini, kalau voltasenya naik itu oksidasi, kalau kita voltasenya menurun itu reduksi. Yang di sebelah kanan ini kebalikannya, reduksi dulu baru oksidasi, ya. Yang sebelah kiri oksidasi dulu baru reduksi. Nah, ini bentuk voltamogram polanya juga sama ya. Kalau di sini ini bagian atas ini oksidasi, bagian bawahnya reduksi. Ya, sebaliknya seperti ini. Jadi bedanya dengan selusur tunggal itu parameternya kalau kita perhatikan eh, ini ya cuma dua, arus puncak anodik ya dengan ini potensial nol ini bisa disebut dengan EPA ya, potensial puncak anodik. Jadi saya ulang lagi, arus puncak anodik, potensial puncak anodik. Ini potensial puncak anodik itu ekuivalen dengan nilai E0 ya. Nah, berarti yang direduksi ini itu arusnya IPC, arus puncak katodik, dan ini E0-nya sama dengan EPC, potensial puncak eh, katodik. Nah, ini kalau kita perhatikan, jadi untuk voltametri siklik, ya, ini berarti parameternya ada 4, ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin bertanya nilai E0-nya di mana, nilai E0 di sini merupakan penjumlahan antara nilai EPC ditambah EPA dibagi 2. Jadi memang nilai E0-nya ada di tengah-tengah sini ya, karena merupakan penjumlahan. Itu juga untuk yang di sebelah kanan ya. Itu cara. Jadi di sini kita mempunyai parameter berapa? IPA ya, IPC, EPA, EPC, terus di sini ada E0. E0 itu penjumlahan dari EPC ditambah EPA bagi 2. Kemudian di ujung ini ada parameter juga, namanya potensial pembalikan atau potensial switching ya atau ES di sini. Jadi setelah ini kalau oksidasi sudah mentok, kemudian dia akan terjadi reduksi. Nah, pembalikan potensial oksidasi ke reduksi ini namanya potensial switching ya. Ya, ya bisa dikatakan saklarnya di sini. Nah, ini mengenai cara analisisnya sama aja ya, kimianya. Jadi nanti kita lihat nilai E0-nya untuk kualitatif antara E0 standar dan E0 eh, analitnya, larutan analitnya. Begitu juga nilai IPA-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu mau IPA atau IPC ya untuk analisis kimia kualitatifnya, ya kuantitatifnya. Untuk walinya berarti kita jumlahkan EPC ditambah EPA bagi 2, itu nilai E0-nya. Nah, kita bandingkan nilai E0 standar dengan nilai E0 dari analitnya. Kalau nilainya hampir sama atau sama, ya berarti identitas si analit sama dengan identitas larutan standar.
Misalnya kalau larutan standarnya itu adalah etanol, maka analitnya etanol, ya. Nah, kemudian instrumentasinya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, instrumentasinya seperti ini, ya. Ini ada sel elektrolisis berisi 3 elektroda, ya. Elektrodanya elektroda kerja, elektroda bantu, elektroda reference. Ya, di sini ada larutan. Seperti biasa, larutan ini eh, untuk voltametri ini larutannya pelarut, ya, kemudian analit atau standar, ditambah dengan elektrolit pendukung, ya. Elektrolit pendukung ya biasanya bisa garam, asam, basa. Itu nanti tergantung kegunaan. Jadi sensornya ada di sel elektrolisis, ya. Sedangkan pengendalinya itu ada prosesornya ada di sebelah kanan. Dan ini ada display. Display ini untuk monitoring proses-proses yang terjadi di sel elektrolisis ini, ya. Jadi pada waktu kita melalui elektrolisis, nah ini kursornya bergerak. Ya, kalau ada zat yang dioksidasi atau direduksi, dia akan membentuk puncak. Ya, kalau ada 5 analit, misalnya akan muncul 5 puncak asal jendela potensialnya sesuai, ya, dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada keyboard untuk menginput atau memerintahkan yang saya bilang tadi, laju selusur potensial itu nanti disettingnya dari sini, ya, sesuai yang kita maui, sehingga nanti di sini akan terjadi elektrolisis. Nah, mengenai fungsi-fungsi dari elektrodanya, kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ini. Nah, ini skema alatnya seperti ini, ya. Ya. Ini jadi eh, ada elektroda kerja, elektroda bantu, elektroda reference acuan. Nah, mengenai kegunaan dari masing-masing elektroda bisa kita lihat di sini. Jadi fungsi elektroda kerja ini untuk melakukan proses elektrolisis, ya, baik reduksi maupun oksidasi, ya, atau oksidasi dulu diikuti diikuti oksidasi diikuti dengan reduksi atau reduksi diikuti dengan oksidasi. Ya, ini namanya elektroda kerja, ya, disebut juga working electrodes, ya. Nah, kemudian ada elektroda bantu. Elektroda bantu ini fungsinya, ya, oh maaf, ya. Kalau elektroda kerja ini materialnya itu eh, yang biasanya yang iner, ya, sukar bereaksi dengan larutan atau analitnya. Ini contohnya elektroda platina, elektroda emas, elektroda karbon, ya, elektroda air raksa, yaitu jenis-jenis beberapa jenis. Ada kemudian ada elektroda modifikasi seperti elektroda pasta karbon, ya. Kemudian pasta karbon ditambah bahan kimia tertentu sehingga itu untuk modifikasi elektroda kerja. Nah, kemudian elektroda bantu ini disebut ya, auxiliary electrodes. Ini gunanya untuk menyempurnakan proses Faraday atau elektrolisis, ya. Jika elektroda kerja sedang melakukan oksidasi, maka elektroda bantu melakukan reduksi atau sebaliknya. Ya, karena kita tahu bahwa fungsi elektroda kerja itu bisa mereduksi atau mengoksidasi. Jadi ini menyempurnakan. Jadi peristiwa redoks itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi peristiwa itu memang harus berpasangan, ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua ini melindungi elektroda acuan. Nah, ini elektroda acuan ini harus dilindungi mengenai nilai potensialnya, ya. Karena potensial elektroda acuan ini digunakan untuk menera, ya, potensial yang kita gunakan. Ya, kalau nanti nilai elektroda acunya berubah-ubah karena dikenai oleh arus, ya, pada waktu arus elektron ini waktu terbentuk atau diperlukan. Nah, berarti nilai E0-nya nanti tidak akurat, ya. Karena nilai E0 atau EPA, EPC itu eh,
dipandu atau dibandingkan terhadap potensial elektroda acuan. Ya, ya jadi di sini saya ulang lagi fungsi elektroda bantu melindungi elektroda acuan akibat pengaruh arus elektron atau arus listrik ya. Jadi di sini dengan cara membagi arus listrik yang melewati elektroda acuan. Ya memang ada sebagian kecil ini diharapkan kalau arus elektronnya kecil berarti tidak akan mengaruhi nilai potensial elektrodanya ya. Sehingga ini akan dilewatkan mengenai elektroda bantu. Nah, elektroda bantu yang digunakan materialnya biasanya terbuat dari platina ya, logam platina. Nah, kemudian fungsi elektroda acuan atau referensi pembanding ini sebagai potensial acuan untuk menerap potensial standar atau analit yang muncul pada voltamogramnya. Nah, nanti jadi pada voltamogramnya itu biasanya disebutkan ya elektroda acuan yang digunakan itu apa. Nanti biasanya akan muncul potensialnya lawan dengan AgAgCl atau potensialnya dibandingkan potensial yang muncul pada voltamogram itu dibandingkan dengan kalomel dan seterusnya. Nah, kemudian larutan ya di larutan itu kita menggunakan ada elektrolit pendukung ya. Jadi fungsi elektrolit pendukung atau supporting elektrolit itu untuk mencegah terjadinya migrasi potensial analit pada waktu elektrolisis ya. Nah, ini kenapa? Jadi untuk voltametri ini tidak boleh terjadi migrasi potensial. Yang boleh adalah difusi. Ya, jadi pergerakan analit dari lar- analit atau standar dari larutan ke permukaan elektroda itu melalui difusi ya. Karena cuma ada proses difusi itu kan terjadi karena ada perbedaan konsentrasi ya antara larutan yang ada di wadah dengan permukaan elektroda. Sehingga analit akan bergerak menuju permukaan elektroda kerja dengan adanya proses difusi. Ya, proses migrasi potensial ini tidak boleh karena apa? Kita tahu bahwa elektroda itu kan ada elektroda kerja, elektroda bantu itu eh, salah satunya itu kan bermuatan positif atau negatif. Nah, ini analit kalau mau bergerak ke permukaan elektroda kerja, tidak boleh dengan migrasi potensial ini. Nah, untuk mencegahnya, maka diberi larutan elektrolit pendukung. Nah, ini biasanya memang konsentrasinya tinggi ya. Misalnya contoh elektrolit pendukung 0,1 molar NaCl. Ya, itu kan jadi artinya yang boleh melakukan migrasi potensial itu ya Na plus dan Cl min. Yang Na plus ke elektroda negatif, yang Cl mil bergerak ke elektroda positif. Tapi tidak boleh untuk analitnya ya atau standarnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di situ. Jadi jenis-jenis supporting elektron itu bisa larutan buffer, ya kemudian garam, ya asam, ya basa. Ya itu nanti tergantung apa yang akan digunakan. Nah, fungsi analit tentu saja di sini material yang ingin diketahui identitas dan jumlahnya, ya. Nah, tentu saja fungsi pelarut itu sebagai media untuk melakukan proses elektrolisis dan melarutkan analit dan elektrolit pendukungnya. Jadi untuk syarat apa voltametri ini analit atau standar dan elektrolit pendukung harus larut di dalam pelarut ya. Kalau tidak bisa ya tidak akan bisa diamati. Nah, kemudian pembuatan voltammogramnya bagaimana? Nah, ini tentu saja kita melarutkan analit atau standar dan elektrolit pendukung ya. Itu kita bisa menggunakan pelarut organik atau pelarut anorganik. Nah, contoh pelarut anorganik ya kita tahu ya secara umum ini yang sering digunakan adalah air ya, H2O. Kalau pelarut organik ini banyak jenis yang bisa digunakan.
ada aseton ya, ada asetonitril, itu bisa digunakan ya. Tapi kalau kita menggunakan pelarut organik itu yang harus kita pikirkan itu elektrolit pendukungnya ya. Karena kita tahu bahwa garam-garam anorganik itu kan sukar larut dalam pelarut organik. Contohnya aja NaCl itu kan susah larut dalam alkohol ya dan lain-lain. Makanya di sini kita nanti punya elektrolit pendukung yang organik ya, ya seperti tetra eh, natrium perklorat. Natrium perklorat itu termasuk apa? Ada organik ya. Tetrabutil amonium ya itu bisa digunakan walaupun organiknya kan tetrabutil ya jadi garam organik ini masih ada hubungannya dengan senyawa-senyawa anorganik ya kationnya ya atau mungkin anionnya atau sebaliknya. Nah setelah kita mendapatkan larutan analit atau sampel atau standar, nah ini kita memilih elektroda kerjanya. Ya, kalau elektroda bantu ini kan biasanya platina, elektroda acuan itu bisa kita gunakan AgAgCl. Ya, tapi kalau elektroda kerja ya bisa platina, emas ya dan sebagainya. Artinya apa? Kita mencari optimasi. Jadi memberikan respon yang terbaik terhadap standar atau analitnya. Ya, kemudian dipilih mode selusur tunggal atau ganda. Ya, ini disetting pada alat. Termasuk di sini kecepatan laju selusurnya. Ya, mau 100 milivolt per detik, 500 milivolt per detik, atau 1 volt per detik, dan seterusnya. Nah, ini juga ini kemudian dipilih mode elektrolisis pada alat, oksidasi atau reduksi. Nah, kalau untuk memilih mode elektrolisis ini, Anda bikin di jendela potensialnya ya. Kalau jendela potensialnya itu dari 0 sampai 1, berarti kita memerintahkan alat untuk melakukan oksidasi. Tapi kalau dari misalnya menurun potensialnya itu reduksi. Misalnya dari berapa itu 1 sampai min setengah itu kan turun, nah, berarti reduksi. Jadi nanti di kolom pemilihan di menunya itu kita ada potensial awal atau E start dan E potensial final. Nah, kita isi di situ. Ya, itu kemudian kita tekan tombol run ya supaya alatnya jalan ya ditekan run. Kemudian nanti kita bisa monitoring kursornya bergerak di layar monitornya ini ya. Yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini mengenai diagram skema ya dari proses ini seperti ini ya. Jadi ini larutan, kemudian ini elektroda yang kita gunakan. Nah, ini eh, laju selusur yang kita gunakan ya. Karena ini dia menaik, berarti ini oksidasi dulu baru reduksi untuk yang selusur ganda ya. Dan ini setelah terjadi proses ini, kalau ada analit atau standar yang dioksidasi reduksi akan muncul sebagai voltamogram seperti ini ya. Ya. Kemudian ini proses yang terjadi di sel elektrolisis ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini garis-garis yang diarsir ini permukaan elektroda kerja, sedangkan yang di luar ini adalah larutannya ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi analit atau standar ya sebelum dioksidasi atau reduksi berarti dia akan mengalami peristiwa difusi. Jadi pergerakan spesi kimia dari larutan ke permukaan elektroda kerja. Jadi yang perlu diingat di sini, kalau kita sudah mau melakukan proses ini, nanti di permukaan elektroda kerja ini akan timbul lapis difusi. Ya, lapisan difusi ini tebalnya sekitar 50 mikrometer. Nah, ini yang kita sebut sebagai larutan difusi. Jadi larutan difusi ini ada di permukaan elektroda kerja, tebalnya sekitar 50 atau 60 mikrometer.
Jadi di dalam larutan ini kita mempunyai dua larutan, dua sistem larutan ya. Yang pertama larutan difusi, yang kedua di luar larutan difusi ini adalah larutan induk namanya ya. Jadi analit itu akan spesi kimia itu akan bergerak dari larutan induk ke larutan difusi itu dengan proses difusi. Nah, setelah berada di larutan difusi ini atau di permukaan elektroda kerja ini, kemudian terjadi proses transfer elektron. Nah, transfer elektron ini ada dua mode ya, ada oksidasi dan ada reduksi. Kalau spesi kimia itu melepas elektron, maka oksidasi. Ini ditangkap oleh elektroda kerja. Atau spesi kimia itu menerima elektron, berarti prosesnya reduksi. Nah, jadi proses ini terjadi di larutan difusi ya. Nah, apabila analit atau standar itu sudah teroksidasi, analit ini pun bisa mengalami difusi ke larutan induk. Contohnya kalau kita oksidasi eh, senyawa karbon, itu berarti kan akan terbentuk C+ sebagai hasil oksidasi. Nah, C+ ini bisa mengalami difusi ke larutan induk. Ya. Nah, kalau prosesnya itu oksidasi terus reduksi, berarti eh, artinya karbon C+ itu ya, karbokationnya tidak sempat mengalami difusi. Jadi langsung diubah ke bentuk asalnya. Nah, ini set- setelah misalnya ya, eh, reduksinya lebih lambat ya. Kalau reduksinya lebih lambat itu maka ada kesempatan C+ itu karbokation itu akan difusi ke larutan induk. Nah, kalau sampai ke larutan induk berarti dia akan bereaksi dengan pelarut ya. Artinya pelarut yang kita gunakan itu biasanya nukleofil ya. Karena yang terbentuk ini C+ sebagai elektrofil, maka akan bereaksi dengan nukleofil dari pelarutnya. Nah, ini yang disebut dengan reaksi kimia susulan. Ya, jadi pada proses di sel elektrolisis ini ada tiga proses ya. Pertama transfer elektron, oksidasi atau reduksi. Maaf, pertama difusi. Setelah difusi kemudian terjadi transfer elektron. Nah, setelah transfer elektron ada kemungkinan produk itu mengalami difusi sehingga terjadi reaksi kimia susulan membentuk produk. Ya, jadi sini ada tiga peristiwa. Transfer elektron, difusi, transfer elektron, dan reaksi kimia susulan. Nah, berdasarkan reaksi kimia susulan ini, kita bisa menilai karbokation ya. Karbokation itu dalam kimia organik disebut sebagai apa? Intermediate ya. Kita bisa menilai reaktivitas intermediate-nya itu ya. Nah, ini memang cyclic voltammetry ini digunakan untuk melakukan analisis kinetik ya pada suatu reaksi kimia sehingga kita akan mendapatkan nilai dari reaktivitas kimia bisa kita bandingkan dengan deret homolog ya. Mana yang lebih cepat misalnya antara metil klorida dengan etil klorida ya. Kalau terjadi reaksi kimia mana yang lebih cepat. Kalau dia lebih cepat itu karena pengaruh apa? Ya, metil dengan etil itu kan berarti cuma beda di C ya. Jumlah C-nya sama hanya. Ya, itu artinya kalau lebih ya berarti tidak sama ya antara kecepatan apa reaksi kimia susulan itu ya antara kedua senyawa dari deret homolog ya. Nah, ini bisa diuji di sini ya. Artinya kita buat voltamogram sikliknya dulu ya dari kedua zatnya. Nah, nanti kemudian dengan metode tertentu kita bisa menilainya. Nah, metode yang digunakan untuk menilainya itu bisa dengan menggunakan metode Nicholson sign. Kalau arus puncak
anodiknya muncul, ya seperti ini. Kalau arus puncak anodiknya muncul baru, maaf, tergantung prosesnya ini ya kita lihat. Ini yang, nah ini kalau kita melakukan oksidasi, ya kan terbentuk C+. Kalau C plusnya itu sudah habis bereaksi dengan nukleofil, berarti yang kembali ke sini tidak ada, jadi nol. Jadi nilai IPC-nya nol. Ya, kalau semua C plus itu ya semua senyawa misalnya apa tadi metil kloridanya kita oksidasi terbentuk C plus. Nah, C plusnya itu bereaksi dengan nukleofil pelarut. Ya, ini reaksi asam basa Lewis. Nah, kalau C plusnya habis, maka di sini tidak akan terjadi proses reduksi karena C plusnya sudah menjadi produk. Ya, tetapi kalau ada sebagian yang menjadi produk, ada sebagian yang menjadi ada sebagian yang direduksi, berarti nanti di sini akan muncul arus IPC-nya ya. Nah, berdasarkan nilai IPA dan IPC itu, nah kita bisa menggunakan metode Nicholson-Sain untuk menghitung nilai reaksi kimia susulannya, ya yaitu parameternya konstanta laju reaksi kimianya. Tapi kalau nilai IPC-nya tidak muncul, nah ini nanti kita menggunakan software ya untuk menentukan nilai KF-nya. Nah, ini proses yang terjadi di sel elektrolisis seperti ini ya. Anda lihat di sini, coba. Oh, ini udah langsung ya. Ini kalau kita perhatikan, kalium inilah yang akan bergerak melalui proses apa tadi migrasi kolom, ya, migrasi muatan listrik. Jadi di sini PB juga sebagian kecil akan migrasi, tapi ini tidak boleh ya. Jadi di sini migrasi Pb2 plus ini dilindungi oleh kalium ya. Jadi kalium yang mengalami ya migrasi potensial. Baru nanti Pb2 plus ini analit atau standar ini yang akan mengalami proses difusi. Ya, jadi di sini lapisan kalium itu ya dibangun di sekitar elektroda kerja untuk menghentikan migrasi Pb2 plus tetapi melalui migrasi potensial ya. Artinya di sini dilindungi dulu oleh elektrolit pendukung baru terjadi proses difusi Pb ya ke permukaan elektroda kerja. Nah, ini voltamogram ini seperti yang saya katakan tadi, ini sebenarnya arus puncak ini kan asalnya dari elektron yang dilepaskan oleh spesi kimia atau analit atau standar tadi kan. Nah, ini menurut penelitian ternyata arus IP ini yang di sumbu Y itu asalnya dari banyak parameter ya, tidak hanya dari arus. Ini jumlah elektron N kecil ini aja. Jadi ini persamaan ini disebut persamaan Randle-Shevchik ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk menganalisis voltamogram ya. Jadi arus IP ini sama dengan 0,4958 F ini bilangan Faraday dikalikan bilangan Faraday dibagi tetapan universal gas dikalikan temperatur ya dipangkat setengah. Nah, ini kemudian jumlah elektron ini pangkat 3/2. Ini luas permukaan elektroda kerja A. Kemudian D ini koefisien difusi. Kemudian ini C ini konsentrasi analit atau konsentrasi sampel. Dan ini nu ini adalah akar nu ini kecepatan laju selusur potensialnya. Nah, dari makna dari persamaan ini apa ya? Nah, tentu saja gini, kalau C-nya itu konsentrasi standar, ya, berarti nanti IP-nya akan standar.
Berarti parameter yang ini selain C, ini adalah K. Jadi kalau kita ingin membuat kurva kalibrasi, ya berarti kita punya persamaan IP sama dengan K. K dikalikan dengan C. Karena parameter yang lainnya itu konstan. Jadi kita di sini mengganti-ganti nilai C, kita akan mendapatkan nilai IP. Ya, kan? Nah, kita akan dapatkan kurva kalibrasi. Nah, kemudian persamaan ini juga bisa digunakan kalau kita modifikasi elektroda kerja A besar ini ya. Ya, kita harus menggunakan elektroda reference. Ya, berarti nanti ada suatu senyawa uji yang kita coba. Nah, contohnya berarti kita punya persamaan IP sama dengan K kecil, ya, dikalikan A, ya. Nah, berarti dengan membandingkan arus puncak, ya, arus puncak material elektroda standar, kita bandingkan dengan IPX dari material yang kita modifikasi. Nah, ini kegunaan dari voltametri siklik atau tunggal ya. Jadi di sini untuk voltametri secara umum mengikuti persamaan Randall-Sevcik. Tapi nanti pada prinsip polarografi ya, karena menggunakan elektroda kerja merkuri, maka disebut metodenya tekniknya polarografi. Nah, itu mengenai arusnya ini tentu saja tidak seperti ini. Itu nanti ada pengaruh dari apa diameter merkurinya, ada tetesan merkuri, waktu netes dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mau mempelajari, jadi proses transfer elektron yang ada di permukaan elektroda kerja itu bisa dikategorikan menjadi tiga ya. Jadi ini E itu elektrolisisnya itu reversible, elektrolilisisnya itu quasi reversible, elektrolisisnya itu irreversible. Ini tergantung dari kecepatan transfer elektronnya. Kalau transfer elektronnya ini Ks ya, nilai Ks-nya itu besar, nah itu berarti nilainya elektrolisis itu reversible. Kalau kecepatan transfer elektronnya itu lebih kecil, itu biasanya quasi reversible. Quasi itu artinya seolah-olah reversible. Nah ini kemudian kalau nilai Ks-nya kecil, berarti elektrolisisnya atau transfer elektrolisisnya lambat. Ya, ini mekanisme pada transfer elektronnya. Tapi kalau terjadi reaksi kimia susulan, maka jenis mekanismenya adalah setelah elektrolisis terjadi kimia susulan. Maka di sini EC mekanisme, ya. Ini karena ada reaksi kimia susulan setelah terjadi oksidasi atau terjadi reduksi dari suatu analit atau suatu standar. Ya. Jadi kombinasi mekanisme reaksi yang terjadi di sel elektrolisis bisa E besar R kecil, C besar R kecil. Nah ini R ini juga reversible ya. Kalau irreversible itu artinya reaksi itu tidak balik ke reaktannya. Jadi semua reaktan itu akan membentuk produk. Ini namanya reaksi kimia yang irreversible. Jadi tidak dapat balik. Nah, ini makanya kemudian reaksinya bisa seolah-olah reversible, reaksi kimianya reversible, atau elektrolisisnya seolah-olah reversible, reaksi kimianya irreversible. Nah, ini jenis-jenis mekanisme yang terjadi di permukaan elektroda kerja. Saya ulang lagi, kalau yang di atas ini tidak terjadi reaksi kimia susulan ya. Ini terjadi reaksi kimia susulan. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa dari voltamogram ini terjadi reaksi kimia susulan atau tidak? Ya, kalau kita lihat seperti ini ada kemungkinan kecil reaksi kimianya tidak ada reaksi kimia susulan. Ya, makanya nilai yang kita lihat, bila nilai IPA itu lebih besar daripada IPC,
Nah, ini diduga ada reaksi kimia susulan. Bahkan nilai IPC pun ini kalau sama dengan nol, nah itu sudah jelas bahwa terjadi reaksi kimia susulan. Nah, itu cara mengidentifikasi. Nah, seperti ini. Di atas ini berarti telah terjadi reaksi kimia susulan, ya. Dan kita tahu bahwa, ya, kalau kita lihat di sini ini terjadi apa? Karena dari 0,2 ke 0,1 berarti yang di atas ini adalah reduksi, ya. Reduksi kemudian terjadi oksidasi. Nah, seperti ini. Nah, ini eh, memang betul ini terjadi reaksi kimia. Nah, untuk mendapatkan nilai IPC berarti laju selusur potensialnya kita naikkan sehingga nilai IPC itu bisa muncul. Karena apa? Terjadi persaingan antara reaksi kimia dengan reaksi elektrolisis, entah oksidasi, entah reduksi. Kalau reaksi kimianya lebih lambat dengan reaksi elektrolisisnya, maka nilai IPC-nya itu akan muncul, akan kelihatan, ya. Nah, ini salah satu aplikasi untuk penggunaan untuk menilai, ya, untuk menghitung. Nah, ini reaksi sederhananya seperti ini, ya. Ini kita, ada alkil halida kita oksidasi misalnya, kemudian terbentuk kation, ya. Karena kation seperti ini tidak stabil, maka membentuk karbokation, kemudian bereaksi dengan nukleofil asetonitril. Nah, ini nilai KF-nya bisa kita hitung. Kalau reaksinya ke depan, ya, tidak ada reaksi balik. Jadi ini kalau KB-nya itu sama dengan nol, maka C-nya itu I, irreversible. Jadi membentuk produk. Nah, ini cara mengidentifikasi suatu reaksi itu ngikutin pola yang mana, ya. Kita lihat perbandingan nilai arus puncak katodik dengan arus puncak anodiknya. Ini kalau kita eh, melihat ini prosesnya oksidasi dulu baru reduksi, ya. Nah, ini kalau reaksinya, pola reaksinya, kalau datanya itu kita plotting, polanya seperti tiga ini. Nah, ini berarti reaksi elektrolisisnya reversibel, tapi reaksi kimianya irreversibel. Tapi kalau kita plot datang dari voltammogramnya itu, ya, setelah kita identifikasi, kita plotting nilai IPC IPA-nya dengan lawan laju selusur potensialnya ini menurun. Nah, berarti kejadiannya dua, berarti elektrolisisnya reversibel, reaksi kimianya juga reversibel. Nah, ini peta, ya, grafik untuk menilai jenis mekanisme reaksi yang ada di sel elektrolisis. Jadi tentu saja untuk menganalisis ini kita akan kita buat voltamogram dari larutan standarnya, ya, yang divariasikan dengan laju selusur potensialnya. Ya, setelah kita plotting, ya, kita lihat polanya seperti apa. Nah, ini cara menghitung nilai KF, ya, ya, itu caranya seperti ini. Nah, ini misalnya kita punya voltamogram yang di bawah ini, ya. Datanya seperti ini. Eh, karena kita duga di sini ada reaksi kimia susulan, nah, bagaimana cara menghitung nilai reaksi kimia susulannya itu, yaitu KF. Nah, berarti di sini kita menggunakan yang namanya kurva kerja, ya. Karena di sini ada IPC per IPA, maka kita lihat tuh di voltamogram nilai IPC-nya kita pakai yang harga mutlak, ya. Jadi 19,2 dibagi 31,6. Misalnya nilainya IPC per IPA 0,6. Kenapa kita menggunakan kurva kerja untuk menghitung nilai KF? Karena di kurva kerja ini ada nilai KF-nya ini di bawah, di sumbu X. Jadi kita interpolasi hasil dari pembagian 19,2 dengan 31,6. Misalnya 0,6, ya, di sini kita interpolasikan, kita tarik garis sejajar sumbu X, kemudian setelah memotong kurva lengkung ini, kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini adalah nilai
log KF kali T. Ya. Nah, misalnya nilai log KF kali T itu sama dengan nol, berarti log KF kali T sama dengan nol, berarti kita akan dapat nilai KF kali T kan 10 pangkat nol ya. 10 pangkat nol itu 1. Nah, berarti KF kali T 1. Nah, berarti parameter T ini gimana cara ngitungnya kan? Iya kan? Nah, cara menghitung parameter T itu, ini kita lihat ini ya, 1,2 dikurangi E0. E0 itu nilai apa? Nilai di sini kalau ini nilai EPA ditambah EPC bagi 2 itu nilai nolnya. Jadi T itu sama dengan ini 1,2 dikurangi E0 dibagi dengan laju selusurnya. Ya, misalnya kalau di sini nilai EPA-nya berapa? Kita lihat di sini. Misalnya 1 volt, ya. Berarti di sini 0,8. Berarti 1 ditambah 0,8 bagi 2 berapa? 0,9 volt kan, E0-nya. Jadi 1,2 dikurangi 0,9 volt dibagi 1 volt per detik. Jadi ketemunya ada berapa itu? 1,2 dikurangi 0,9 berarti 0,3 ya. Nah, berarti itu ketemunya 0,3 detik. Nah, 0,3 detik dimasukkan ke T ini, karena tadi 1 kan, berarti KF sama dengan 1 / T. Nah, T-nya 0,3, berarti nilai KF-nya seper 0,3. Nah, itu cara ngitung sederhananya. Nah, kalau mau menggunakan software, ini saya tidak mengajarkan, tapi Anda bisa melihat di sini ya. Ini nanti caranya seperti ini. Jadi data eksperimen dimasukkan ke sini, ya, kemudian dengan mengatur nilai-nilai teorinya, kita buat namanya voltamogram siklik tiruan. Ya, ini di atas ini voltamogram eksperimennya, kita buat tiruannya seperti ini. Jadi nilai-nilai tiruan ini nanti digunakan oleh eh, eksperimen. Karena di pembuatan voltamogram tiruan ini ada input nilai KF. Jadi nilai KF yang di tiruan ini nanti sama dengan yang di eksperimen. Itu caranya ya. Kalau nanti Anda mau melanjutkan, Anda bisa mengambil mata kuliah elektrometri ya, analisis kimia elektrometri. Itu kita akan bicarakan di sana ya. Ini cara pembuatannya ya pakai software. Ini hasilnya, selisihnya ya. Ini kan rata-rata udah sama. Ini ini parameter teoritis yang digonta-ganti sehingga kita mendapatkan voltamogram siklik eksperimen sama dengan voltamogram siklik tiruan. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, saya mau melanjutkan yang kedua yaitu polarografi ya. Ini saya mau singkat aja yang polarografi. Maaf ini saya harus keluar dulu. Nah, ini sudah dilihat di layar belum? Halo? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, ini saya Hmm. lanjut sudah ya, analisis kimia elektrometri. Ini polarografi. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau elektroda kerjanya itu air raksa, maka tekniknya disebut polarografi. Nah, cara analisisnya gimana? Ya, analisisnya itu ya mirip-mirip aja. Nah, ini. Jadi polarografi metode analisis kimia instrumentasi yang didasarkan pada polarogram sebagai akibat proses elektrolisis pada spesies kimianya dalam sel polarograf. Kalau tadi kan sel elektrolisis ya, ini namanya sudah khusus. Nah, kemudian kalau mau didefinisikan ya sebenarnya sama dengan yang tadi ya.
adalah metode analisis kimia yang didasarkan pada kurva arus tegangan atau polarogram yang diperoleh secara elektrolisis menggunakan elektroda kerja merkuri. Nah, ini memang kata kuncinya merkuri ya. Voltamogram jadi polarogram. Ya, sebenarnya sama sumbu Y-nya arus, tapi arusnya arus difusi. Kalau potensialnya itu sama ya, potensial dari sistem larutannya. Reaksi yang terjadi pada metode ini adalah biasanya redox, tapi biasanya yang reduksinya ya. Kenapa reduksi ini? Karena kalau toh dia logam, nanti dia akan jadi amalgam, larut. Itu nanti tekniknya disebut stripping voltammetry. Ya anodic stripping voltammetry, cathodic stripping voltammetry, itu turunan dari polarografi ini. Untuk analisis ion-ion logam dan senyawa organik ya. Ini memang dapat digunakan untuk analisis kimia, kuali, dan kuanti. Nah, jadi jadi polarisasi ini terjadi pengutupan pada elektroda yang menyebabkan laju arus ya yang makin berkurang. Ya, sehingga nanti itu diukur, dilawankan dengan potensialnya. Jadi elektroda yang digunakan ini biasanya mikrotetes air raksa ya, atau dropping. Dropping itu tetes merkuri elektrod ya, atau DME. Nah ini instrumennya ya sama dengan yang di depan tadi ya. Ada sel elektrolisis, kemudian ada pengendalinya ya. Tapi di sini sebagai reference itu digunakan elektroda kalomel ya pembanding ya tidak ya bisa juga menggunakan elektroda reference apa air raksa ya, maaf perak-perak klorida. Nah ini sistemnya seperti ini ya. Nah ini kalau kita perlihatkan gambar supaya air raksa ini menetes ya ke larutan atau paling tidak dia gantung ya gantung di sini atau langsung menetes bisa ya itu diperlukan adanya tekanan ya kalau tidak ada tekanan ini air raksanya tidak mau keluar karena seperti kita ketahui bahwa elektroda kerjanya si merkuri ini dia menggunakan kapiler ya kapiler gelas ya kalau penggunaan ini memang harus hati-hati ya sering tersumbat ini si, elektro apanya pipa kapiler yang kecil ini. Ini makanya sering gonta-ganti kapiler ya kalau melakukan analisis dengan polarografi. Ya ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ada yang langsung menetes. Kalau yang menetes ini kalau yang menggantung ini namanya hanging ya, H, HMDE. Kalau yang tadi dropping itu yang menetes ya. Jadi ada dua hanging hanging merkuri sama dropping merkuri. Kalau ini yang tetesannya menggantung, ya. Nah ini prinsip kerja polarografi ini semua artinya elektroda itu dicelupkan ke dalam larutan yang dianalisis. Nah ini tadi saya lupa ya menjelaskan fungsi gas nitrogen itu untuk apa? Yaitu untuk mengusir gas O2 yang terlarut dalam pelarut ya. Karena gas ini O2 ini tereduksi di dalam larutan kalau mode yang kita gunakan reduksi. Sebenarnya kalau kita tidak menggunakan metode reduksi, O2-nya dalam larutan itu pun tidak perlu diusir ya. Tapi kalau mau diusir, kita menggunakan gas nitrogen. Kita gelombung-gelombungkan ke larutan sehingga nanti O2-nya akan terdesak oleh N2. Ya, artinya larutan kita bebas O2. Kalau memang ada O2 di dalam larutan, ini proses reduksinya seperti ini. Dan ini kadang-kadang akan menutup puncak-puncak dari analit yang kita ukur. Ya, kalau puncak-puncaknya tidak terlihat, ya kita bisa ngomong loh, analit nggak Pak, ada, ya, Pak, mohon maaf. Ini ya. gambarnya sekarang nggak kelihatan, Pak.
yang Gambarnya nggak dijelasin kelihatan. gambarnya berbeda. Oh, oh, berarti tadi makanya saya nanya udah kelihatan belum? Tadi jawabnya udah. Sorry, sorry. Ini berarti saya harus masuk ke itu dulu ya. Maaf, maaf. Hmm. Saya stop dulu share screen-nya ya. Oke, Oke, dan Pak. baru masuk lagi. Makanya, nah ini baru di-share. Kali ini sudah kelihatan. Mohon Ya, sudah, maaf. Pak. Ya, ini ini prinsip kerja polarograf kan tulisannya. Benar, Iya, Pak. iya ya sudah. Saya pikir tadi sudah keluar yang ini, makanya ya nggak apa-apa. Nah, ya kalau ya sebenarnya yang penting yang lain kan didengar aja udah cukup ya. Jadi ini tidak boleh ada O2 yang terlarut kalau nanti kita melakukan reduksi ya. Kalau O2-nya tidak dibuang, ini akan terjadi reduksi dari O2 seperti ini. Dan ini kalau puncaknya melebar pada voltamogram, itu akan menutup puncak analitnya. Nah, makanya ini harus disingkirkan dulu. Cara menyingkirkan yaitu eh, kita memasukkan gas nitrogen, kemudian digelembungkan pelan-pelan. Ya, mungkin satu gelembung eh, 1 detik misalnya, tapi pelan. Ya, kalau digelembungkannya cepat, nanti larutannya tumpah, ya nyembur. Ya, makanya itu harus sepelan mungkin. Ya, dihitung. Yang penting fungsinya adalah untuk mengusir gas O2, ya nitrogen itu, supaya tidak mengganggu pengamatan terhadap standar atau analit yang kita amati. Nah, ini jika larutan itu mengandung ion logam, ya kation, maka akan bergerak menuju permukaan untuk direduksi. Nah, ini yang saya katakan tadi terbentuk amalgam. Nah, ini nanti kadang-kadang ini artinya apa terjadi pemakatan ya. Nanti setelah terbentuk M0 di dalam merkuri ini nanti bisa dioksidasi. Nah, ini nanti ada namanya apa? Anodic stripping voltammetry. Tapi nanti kita bicarakan yang biasa aja dulu ya. Nanti di kimia analisis elektrometri. Jadi selama reduksi berlangsung, arus akan mengalir dan jumlahnya dapat teramati. Artinya teramati di sini kan arus dari sistem alatnya ya, dari luar. Karena reduksi itu elektrolisis yang memerlukan potensial atau arus dari luar. Nah, ini nanti kalau memang ada proses reduksinya, maka arusnya akan teramati ya, arus elektronnya, arus listriknya. Kemudian reaksi reduksi ini berlangsung pada harga potensial tertentu. Nah, ini makanya tergantung nilai potensial elektroda standar dari sistem larutannya ya. Seperti misalnya Cu2 plus menjadi Cu0. Ya, itu nilai N0-nya kemarin berapa? 0,34 volt ya. Seperti itu. Nah, ini voltamogram, maaf, voltamogram polarogram ini yang terbentuk seperti ini ya. Ya, tidak seperti bentuk voltamogram yang umum yaitu kita punya puncak ya. Tapi di sini seperti sigmoid huruf S ya. Ini hasil pengukuran polarogram menghasilkan kurva yang menyatakan hubungan arus ini ya, sumbu Y dan potensial sumbu X. Nah, ini nih, peneraannya, referensinya apa itu nanti ya tergantung. Nah, biasanya polarogramnya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi yang penting di sini yang mana? Yaitu ini ya, kecuraman ini. Kecuraman ini adalah arusnya. Ya, ini arus ini disebut arus difusi. Ini nanti sebanding dengan konsentrasi atau jumlah dari analit atau standar yang diamati ini. Jadi nanti polanya seperti ini ya. Ya seperti apa pola titrasi ya. Ini naik karena di sini belum belum ada oksidasinya. Nah, oksidasinya itu tergantung dari nilai E0-nya kan. Berarti
sama jadi seperti titik ekivalen ya. Ini kita ingin melihat voltasenya di mana, berarti nanti kecuraman ini dibagi dua, titik ini kemudian diproyeksikan ke sumbu potensial. Nah, ini adalah nilai nol dari saatnya. Ya, nah, artinya kita kalau menganalisis seperti yang sudah saya jelaskan, kita punya larutan analisa sampel, kemudian kita punya larutan standarnya. Nanti kita bandingkan nilai nolnya. Ya, kalau nilai nolnya hampir sama atau berdekatan atau sama, berarti identitas analit sama dengan identitas standar sama dengan analitnya. Kalau standarnya CU, berarti ini CU, ya. Nah, ini mengenai arus, ini nanti untuk analisis kimia kuantitatif. Dibandingkan antara arus standar dengan arus analitnya. Nah, ini kalau mau lihat, nah bentuknya, ini bentuk idealnya ya, seperti ini ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, jarak ini dibagi dua, setelah bagi dua, titik di sini diproyeksikan ke sumbu potensial yang digunakan. Ini adalah nilai dari si N0-nya dari analit itu. Ya, karena di sini mengalami reduksi. Dan ini elektroda pendukungnya adalah elektroda referensinya adalah kalomel ya. Jadi nilai-nilai ini diukur dengan kalom. Nah, mungkin ada pertanyaan kalau elektrodanya perak-perak klorida, nilai N-nya itu berapa? Sama atau berbeda? Nah, tentu saja kan berbeda ya, tergantung referensinya. Nah, ini contoh ya, contoh polarogram. Ini polarogram dari larutan standar ya. Anda lihat di sini eh, puncak-puncak yang kurva-kurva yang muncul ini kan tergantung dari apanya jendela potensialnya ya. Nah ini jendela potensialnya mungkin sampai 2, berapa ini ya? 2, berarti ini 0,2 ya. 2,2 ya. Anda lihat di sini semua analit ya, baik dia tembaga, PB, CD, MN, AL, dan barium itu akan memberikan puncaknya. Ya. Nah ini kadang-kadang kita menilai kemiringannya ya. Ini kecuramannya ini kan tidak securam garis yang lurus ini ya. Tapi dari bentuk polanya kita tahu bahwa kita cari titik tengahnya supaya kita akan mendapatkan apanya nilai nilai potensial dari masing-masing spesies ini. Kemudian, ya ini arus yang terjadi di semua sistem elektrometri ya, atau elektrolisis sebenarnya ini ya. Ada arus migrasinya, arus difusi, ada arus konveksi. Ya, arus konveksi itu terjadi pada pengukuran larutan itu kalau di apa digerakkan. Ya, sebenarnya voltameter secara umum itu larutannya harus stasioner, diem, ya tidak boleh digerakkan. Tapi kadang-kadang ya bisa aja muncul arus konveksi ya, karena ada gerakan dari pelarutnya itu, sehingga analitnya pun bergerak, sehingga menuju permukaan elektroda kerja. Nah ini kalau kita perhatikan ini arus migrasi, arus difusi, konveksi, ini akan menyebabkan analit itu bergerak ke permukaan elektroda kerja. Cuma yang diinginkan itu kan hanya arus difusinya aja. Sedangkan yang lain kalau bisa nol, ya konveksi sama migrasi. Ya, sehingga kita akan mendapatkan arus difusi yang bersih ya. Sehingga ini nanti arus bersih ini sebanding dengan jumlah zatnya. Ya, tapi kalau ada tambahan-tambahan ini kan artinya nanti jumlah zatnya akan lebih besar gitu ya. Ini nah, ini untuk arus difusi dengan menggunakan polarografi. Ini yang saya katakan tadi. Ini kita menggunakan persamaan Ilkovic, ya. Jadi ID
Kalau kita membuat larutan standar, berarti ID sama dengan K dikalikan C standar. Jadi ini semua ini konstanta, ya. Ini biasanya yang digunakan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Randall-Shevchik ya, yang laju selusur tunggal maupun laju selusur siklik atau laju selusur ganda seperti ini. Tapi pada prinsipnya secara umum kedua persamaan ini kalau digunakan untuk membuat kurva kalibrasi sama ya. ID sama dengan K dikalikan C standar. IP K dikalikan C standar. Sama ya polanya. Nah, kemudian ini ada contoh, ini ada contoh soal. Nah, ini bisa untuk latihan tuh. Ya, cara kerjanya gimana? Nah, ini gini aja nih untuk studi kasus kedua. Coba dikerjakan soal nomor berapa ini? Ini nomor satu, dua ya, masuk. Dicatat. Satu, dua, tiga, empat, lima aja. Sampai lima ya. Dikerjakan di kertas folio. Ini sudah saya bagi, belum ya. Yang polarigrafi nanti saya bagi. Ya baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingin masuk bagian yang ketiga, yaitu bahas contoh soal ya, yang ada jawabannya. Ini 10.32 ya. Ya, moga-moga setengah jam aja cukup. Baik, sudah dicatat. Halo? Cukup, Pak. Pak. Ya, Udah, baik. Pak. Dicatat ya. Iya, Pak. Nah, nah yang berikutnya saya share screen untuk yang tadi apa? Latihan ini ya. Nah, ini sudah nampak ya? Sudah nampak? Dah, Sudah, Pak. bagus. Ya. Nah, ini contoh soal ya. Kalau jawab tuh gimana? Ya, ini ini rasanya udah ada di kuliah ya kemarin ya. Tapi mungkin ada sedikit beda, tapi saya ulang. Ini kita melakukan sampling dulu, ya kan? Setelah sampling, dapat batuan, kita preparasi, ya kan? Setelah preparasi, kita amati dengan instrumentasi kan? Tuh. Eh, Terus kita lakukan analisis data kan? Nah, ini sekarang kita analisis data nih. Jadi pertanyaan, tuliskan reaksi yang terjadi pada elektroda kerja. Ya, ini karena kita tambahkan cerium 3 plus ini tidak bereaksi dengan Fe2 plus ya. Ya, kalau Anda ingin bukti, ya ada cara mencarinya atau membuktikan dengan mencari delta G. Delta G nolnya gimana coba? Ya, kayaknya tidak akan terjadi reaksi kecuali setelah Ce3 plus diubah dioksidasi menjadi Ce4 plus. Nah, ini Ce4 plus ini akan bereaksi dengan Fe2 plus. Nah, ini kalau Anda mau ngecek delta G-nya positif negatif, berarti Anda harus menghitung nilai E01 selnya kan? Tuh, ini jelas positif. Nah, kemudian jelaskan prinsip dasar analisis kimia kuantitatifnya. Nah, kalau prinsip dasar analisis kimia kuantitatifnya, kalau disebut kuantitatif kan Anda harus merujuk ke jumlahnya kan? Nah, dari ini yang merujuk ke jumlah yang mana?
Berarti muatan ini N kali F besar, Q di, muatan dikalikan arus kalikan waktu. Nah, disinilah prinsip dasar untuk analisis kimia kuantitatifnya ya. Jadi di sini Anda disuruh menghitung massa analit dengan metode kolometri itu bagaimana. Nah, ini rumusnya kan seperti ini. Jadi prinsip dasar analisis kimia kuantitatifnya, cara menjelaskannya dengan menggunakan persamaan-persamaan ini. Ya, ini kan miligram analit. Ini kalau kation. Kalau di sini miligram analitnya itu kalau dia molekul, karena di sini ada BM. Tuh, makanya nanti tergantung di soalnya. Terus kemudian ah, muaranya analitik ada di sini, hitung kadar analit besi dalam sampel oli tersebut. Nah, ini rumusnya milimol analit Fe sama dengan milimol muatan listrik ya. Mili, jadi di sini massa analit Fe ini dibagi 55,8 dibagi satu. Nah, satunya dari mana? Karena melihat reaksi yang di atas ini kan reaksinya serah terima satu elektron ya. Jadi di sini N-nya satu, karena serah elektronnya satu. Nah, kemudian nilai parameternya dimasukkan ke persamaannya, sehingga kita dapatkan massa analit dalam 10 mili ini. Karena ingat ya, volume awalnya itu 100, dari 100 diambil 10, dari 10 dianalisis kan. Ini dalam 10 mili itu ada 12,49 miligram. Berarti kalau dalam 100 mili jumlahnya lebih banyak. Lebih banyaknya berapa kali? Ya 10 kali kan. 100 mili dibagi 10 mili kali 12,49 miligram. Di sini ketemu 124,9 miligram. Massa analitnya sudah diketahui. Berarti kadar analit Fe dalam sampel alloy 124,9 miligram dibagi 160 kali 100%. Jadi kadarnya ada 78%. Sampai sini paham? Ya, ini alurnya seperti ini. Yang dipentingkan sistematik alurnya kalau jawab soal. Ya, ya kalau Anda bingung tulis saja rumus kadar analit Fe dalam sampel alloy sama dengan massa analit Fe dibagi massa alloynya kali 100%. Berarti Anda disuruh menghitung massa analitnya kan. Nah, massa analitnya dihitung dengan persamaan gabungan hukum Faraday kan. Ketemu. Kalau tidak lanjut. Ini untuk ini maksud untuk apa ini? Oh, ini konduktometri ya kalau tidak salah. Jadi pada penentuan kadar analit natrium klorida dalam sampel garam perdagangan, ya ini lagi-lagi kita sampling ya. Kemudian kita preparasi, kemudian kita amati dengan konduktometri instrumennya. Nah, ini ditimbang 3 gram, kemudian dilarutkan, dari larutan diambil 10, kemudian dititrasi dengan larutan standar perak 0,1 molar. Dari data titrasinya diperoleh volume larutan standar pada titik ekivalennya adalah 30,5 mili. Nah, ini pertanyaannya, tuliskan reaksi yang terjadi. Nah, reaksi yang terjadi ini kan cuma ionisasi aja ya. NaCl dilarutkan dalam air, Na plus Cl min. Ya, kemudian dengan larutan standarnya, berarti yang bereaksi Cl min. Cl min dengan Ag plus menjadi AgCl 8. Nah, Ag plus ini kan nanti eh, artinya konsentrasinya udah diketahui kan. Oke, ini reaksi yang terjadi. Nah, jelaskan prinsip dasar jembatan Weston. Nah, ini yang harus Anda jelaskan nih. Gambar skemanya jelaskan. Nilai R1, R2, dan R3 sudah ditentukan. Dan nilai R2 dicari. Maklar ini tanda tutup. Kemudian lihat display galvanometer. Ya, jika menunjukkan angka lebih besar dari nilai 0, maka nilai R diganti dengan nilai yang lebih besar sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Jadi display menunjukkan nilai 0. Pada kondisi ini,
akan berlaku R2 per R1 sama dengan R3 per R4. Sehingga dapat dihitung nilai R2-nya. Ya. Nah, ini maksudnya Anda tentukan, jadi Anda bebas menentukan nilai R3 dan R4. Ya, misalnya R3 itu 100 ohm, R4 50 ohm. Ya, kemudian R1 ini Anda ubah-ubah sehingga tidak ada arus yang mengalir di sini. Sehingga nilai R-nya bisa dihitung. Gitu kan? Oke, terus saya jelaskan cara kalibrasi konduktometer. Nah, ini Anda bisa menggunakan dua larutan ya, larutan KCl dengan nilai KS-nya, konstanta selnya. Kalau di sini dengan larutan KCl 0,01 molar, eh, itu nilai nilai konduktivitasnya 14-13 Siemens. Ya ini elektroda Anda celupkan, kalau nilai pengukurnya lebih besar atau lebih kecil dari nilai 14-13 mikrosimen ini, maka tombol kalibrasinya diputar-putar atau ditekan-tekan sehingga nilai pembacaannya tepat 14-13 mikrosimen. Ini, ini jawabannya. Terus yang ketiga, bagaimana cara menentukan titik ekivalen pada larutan standar dari data titrasinya? Nah, ini kemarin mirip dengan kurva titrasi pH. Ya, itu kan data. Untuk membuat kurva itu harus ada data. Kalau nggak ada data, ya nggak mungkin. Jadi data yang ada di sini apa? Jadi konduktivitas lawan penambahan volume larutan standar. Jadi bentuknya kemarin apa? Kalau digambar itu kan berarti titik potong garis lurus yang menurun dengan garis lurus yang menaik. Nah, itu interseksinya Anda proyeksikan ke sumbu volume standar. Itu akan dapat titik ekivalennya. Dari titik ekivalennya kita dapat volume ekivalennya. Ya. Nah, kemudian hitung kadar natrium klorida dalam sampel tersebut. Ya berarti di sini sesuai dengan prinsip titrasi milimol analit Cl min sama dengan milimol larutan standar Ag+. Ya, volumenya 30,5 mili, konsentrasinya 0,1 mol per liter, maka kita dapat 3 kali 3,05 milimol. Ya, karena di sini yang ditanyakan NaCN, karena di sini milimol milimol Cl min itu sama dengan milimol NaCl kan. Nah, sesuai dengan reaksi yang di atas ini. Nah, kalau sudah ketemu milimol Cl minnya berarti milimol Na plusnya sama dengan milimol NaCl-nya. Nah, kalau sudah sama ya dikalikan Bm-nya. Di sini massa NaCl dalam 10 mili 3,05 milimol kali 60 miligram per milimol itu ketemu 183 miligram. Ya kan? Terus massa analit NaCl dalam 100 mili berarti 10 kalinya 1830 miligram. Terus kadar analit natrium klorida dalam sampel NaCl perdagangan 1830 miligram dibagi 3000 miligram kali 100%, 61%. Tuh, ini cara jawabnya begitu. Ya, nah, ini kemarin ini sudah ada dicontoh. Oh, ini belum. Ya, ini untuk ini dengan polarografi ya, karena kita tahu di sini menggunakan apa? Elektroda kerja merkuri. Nah, ini dari data larutan standar, kita buat polarogramnya, kita dapatkan nilai IP-nya sekian. Ya. Nah, kemudian untuk sampel CX, IPX-nya 1,5. Berarti kita nanti menghitung dengan menghitung konsentrasinya berapa. Nah, ini yang pertama, jelaskan prinsip dasar polarografi sehingga dapat digunakan untuk analisis kimia. Nah, ini Anda jelaskan pengertiannya, dan baru Anda jelaskan cara analisis kualinya gimana, kuantinya gimana.
kita harus punya polarogram standar dan polarogram sampelnya. Dari situ kita bisa melakukan analisis kimia. Terus gambarkan polarogramnya dari salah satu data tersebut. Nah, ini gambar polarogram ini artinya kalau kita punya larutan standar 5, ini 4 ya, atau 5. Misalnya kalau kita punya larutan standar 5, berarti nanti kita punya 5 polarogram seperti ini, ya. Ini Anda disuruh gambar salah satu contohnya. Kan pola di depan tadi sudah ketahuan ya. Ini salah satunya gini. Ini kan Anda ambil yang 2,75. Ini ya, 2,7 arusnya 2,75, konsentrasinya 9 kali 10 pangkat 6. Kemudian potensialnya ini ya, potensial standarnya kan min 0,44 volt. Jadi Anda tinggal menggabungkan di sini ini potensial standar larutan standarnya, kemudian ini adalah arus puncaknya, itu tadi konsentrasinya berapa? 9 kali 10 pangkat 6. Nah, ini bentuk pola salah satu bentuk pola programnya seperti ini. Ya, buat satu aja nggak semuanya ya. Yang penting di sini Anda menunjukkan. Artinya kalau konsentrasinya berbeda, ya nilai E-nya ini sama aja min 0,44. Sedangkan yang beda di arus puncaknya. Karena apa? Karena konsentrasinya berbeda. Ya, kalau konsentrasinya berbeda, IP-nya akan berbeda gitu. Nah, kemudian tentukan persamaan regresinya. Nah, ini masukkan kalkulator, kita dapat slope-nya, dapat intercept-nya, kita buat persamaan regresinya. Kemudian nilai IP dari sampel kita masukkan ke sini. Nilai IP-nya tadi berapa di soal? 1,5 ya. Nah, kita masukkan untuk menghitung CX, ya ini, berarti nilai IP-nya masukkan. Nah, kita dapatkan nilai CX-nya itu 4,74 kali 10 pangkat min 6. Nah, masa analitarsennya gimana? Ya, ini konsentrasi kali volume kali berat atomnya. Ketemu 7,14 kali 10 pangkat min 3 miligram. Jadi kadar analitarsen dalam sampel air itu 7,14 mikrogram per 20 mili, jadi 0,357 ppm. Ini polanya sebenarnya sama aja ya, tidak berbeda. Nah ini yang saya kuning-kuning ini apa? Nah ini artinya apa? 1,5 itu kan di antara 0,97 dan 1,8 ya kan? Jadi memang konsentrasinya harus terletak di antara 3 dan 6, benar nih 4,74. Tapi kadang-kadang kalau Anda hitung arusnya sekian tapi konsentrasinya di bawah ini, ya nggak mungkin. Ya karena nilai R-nya ini kan 0,99. Ya, ya ini untuk hologram tadi. Terus untuk yang di depannya ada contoh yang lain, coba saya cari. Hmm, Ini kalau mau melihat yang lain gimana ya? Yang mau di screen. Ya, ini saya sedang mencari kok tidak muncul di depan ini ya. Apa ini? Bukan di sini. Ini yang tadi sudah. Gimana mungkin ada yang tahu caranya? Tunggu dulu, ini kok nggak muncul di sini.
Apa ini harus dihapus dulu ya? Tunggu dulu. Ya, mohon maaf ya, tunggu sebentar aja dulu. Coba tak akalin dulu. Cara mencarinya. Ini untuk ulang. Ini juga udah. Nah, ini mungkin satu, oh harus diginikan dulu ya. Ya, baik ini yang saya maksud. Oke, sudah nampak di monitor? Udah, Pak. Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Ini contoh soal dari titrasi potensiometri menggunakan ORP, ya, oksidasi reduksi potensialmeter. Ini sama ya, sampling. Kemudian di sampling, baru dititrasi, preparasi, dianalisis dengan instrumentasi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti jawabannya itu analisis data. Nah, ini misalnya, ini soalnya ini. Pertanyaan pertama, tuliskan reaksi yang terjadi. Nah, ini reaksi satu selnya seperti ini. Ya, ini kalau tahu nilai E01 selnya ya segini. Artinya reaksi ini kan spontan. Ya, karena E01 selnya positif kan. Nih, tulis persamaan Nernst pada titrasi tersebut. Ya, berarti di sini pada titrasi ini eh, kita menggunakan persamaan Nernst, ya ditulis ya. Nah, ini kan K. Reaksi ini diambil dari jawaban A, ya. Konstanta keseimbangan. Ini persamaan Nernst-nya untuk titrasi ini. Nah, kemudian jelaskan cara mengkalibrasinya. Ini juga sudah saya jelaskan ya. Ya tinggal ngomong aja, dibuat larutan ini, dicelupkan. Kalau nilainya di atas ini atau di bawah itu, maka tombolnya diputar sampai menunjuk angka 245 sampai 27. Terus yang D, bagaimana cara menentukan titik ekivalen pada volume larutan standar dari datanya. Ingat ya, jadi untuk menjawab soal ini itu tidak perlu kalimat seperti ini. Ya, Anda bisa langsung pakai grafik ya dari ini data yang Anda dapat ya, Excel, kemudian dan volume larutan standar. Titik-titik ke bawah. Terus kemudian Anda buat kurva titrasinya. Anda bikin plot antara Excel lawan volume larutan standar. Terus polanya bentuk S kan. Dari bentuk S itu kecuramannya itu dibagi dua. Itu terus kemudian Anda proyeksikan ke sumbu volume. Nah, itu titik ekivalen diproyeksikan ke sumbu itu adalah volume standar pada titik ekivalennya. Udah itu aja. Ini jadi boleh pakai gambar penjelasannya. Nah, kemudian ini muara analitik. Itu kadar analit besi dalam sampel tersebut. Nah, ingat ya, kita lihat persamaan reaksinya. Karena di sini kita menggunakan sistem mol ya, mol per liter. Mak- Ya, makanya eh, koefisien ini dimasukkan ya. Coba Anda perhatikan ya. Ini ada 5 Fe ekivalen dengan MnO4-. Jadi pada waktu Anda menuliskan di sini 5 milimol analit Fe sama dengan milimol MnO4-. Jadi milimol Fe itu seperlima dari milimol MnO4. Ketemu 0,14.
ya. Terus massa Fe-nya dalam 20 ya tinggal dikalikan. Massa Fe dalam 100 lebih banyak, 5 kalinya, 30,8. Kadar analit besi dalam sampel tersebut 30,8 miligram dibagi 0,1 kilo, ada 308 ppm. Ya, itu cara jawabnya seperti ini ya. Kemudian, nah ini kemarin ini untuk tugas ya. Nah, kalau yang tugasnya jawabnya seperti ini, ya benar. Ya, ini nilai N01 selnya 0,018. Berarti reaksinya spontan. Terus untuk yang S-cell, karena kondisinya tidak standar, maka setelah dimasukkan rumus, ketemu S-cell itu 0,009 volt min. Berarti pada kondisi ini reaksi tidak spontan. Nah, ini kemarin sudah untuk apa? eh, untuk ion meter tapi kalsium. Jadi ini yang saya maksud ini kan persamaannya ngikut persamaan Nernst. Di persamaan Nernst ada log Ca. Berarti konsentrasi ini harus Anda logkan dulu, baru Anda cari slope intercept-nya. Nah, ketemu seperti ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya rasa ini ya sebagai tutorial sekalian. Dan saya hampir jam 11. Ya, ini nanti file ini saya kirim ke grup ya. Nah, gimana ini dokumentasinya sudah siap. Masukkan di grup ya. Silakan ada yang bisa buat. Ini gambar saya tidak muncul karena apa ya? Karena nggak tahu dari sananya sudah dioprek juga tidak muncul. Ini masih di rumah ya atau sudah di sekitar kampus? Masih di rumah, Pak. Wah, masih di rumah. Tanggal 30 ya seperti biasa ya. Gimana? Sudah diambil? Kalau sudah ya masih lapar. Puasa. Jadi ingat ya, ini saya sambil jalan, sambil di dokumen.